Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali di channel kita, Fajar Quiz Victor. Ya, pada kesempatan kali ini part kedua untuk soal-soal tes wawasan kebangsaan ya teman-teman ya. Kita akan membahas 10 soal lagi, yaitu nomor 11 sampai nomor 20. Baiklah, langsung saja. Ini dia soal yang pertama. Soal kedua, soal ketiga, soal keempat, soal kelima, soal keenam, soal ketujuh, soal kedelapan, soal kesembilan, dan soal ke-10. Baiklah, kita akan bahas satu persatu soal tes wawasan kebangsaannya teman-teman ya. Oke. A few moments later. Baik, saya akan bacakan dulu soalnya. Untuk soal yang pertama, syarat-syarat suatu konvensi dapat dinyatakan sebagai konstitusi tidak tertulis adalah: A. Tidak mengandung unsur yang melanggar Pancasila. B. Dipergunakan berulang-ulang dalam penyelenggaraan negara. C. Tidak bertentangan dengan UUD. D. Memperhatikan pelaksanaan UUD. E. Dibuat oleh presiden dan lembaga tinggi negara lainnya. Oke, konvensi adalah pemufakatan atau kesepakatan, sedangkan konstitusi adalah permulaan dari segala peraturan mengenai negara. Suatu konvensi dapat dinyatakan sebagai konstitusi tidak tertulis jika dibuat oleh presiden dan lembaga tinggi negara lainnya. Baiklah, jawabannya adalah yang E ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Kehadiran Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 menandai permulaan pergerakan nasional di Indonesia. Budi Utomo diketuai oleh A. Dr. Wahidin Sudirosodo, B. Dr. Sutomo, C. Insinyur Soekarno, D. Haji Samanhudi, E. Ali Sastro Mijoyo. Oke, organisasi Budi Utomo yang lahir tanggal 20 Mei 1908 diketuai oleh Dr. Sutomo. Jadi jawabannya adalah yang B ya, teman-teman ya. Baik, kita lanjut ke nomor berikutnya. Pembangunan ekonomi Indonesia yang berdasarkan Pancasila menganut sistem ekonomi: A. Liberal, B. Monopoli dan persaingan bebas, C. Yang tidak mengakui kepemilikan individu, D. Demokrasi berasaskan Pancasila, E. Yang disertai penindasan dalam mencapai cita-citanya. Sistem ekonomi di Indonesia menganut sistem ekonomi demokrasi yang berasaskan Pancasila, kekeluargaan, dan kegotong royongan. Jadi jawabannya adalah yang D ya, teman-teman ya. Baik, semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Daerah penghasil bauksit di Indonesia adalah A. Bontang, B. Pulau Buru, C. Lapangan Arun, D. Pulau Tarakan, E. Pulau Bintan. Bauksit merupakan biji utama aluminium untuk memproduksi aluminia. Bauksit pertama kali ditemukan pada tahun 1924 di Kijang, Pulau Bintan di Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Bintan juga merupakan daerah penghasil bauksit terbesar di Indonesia. Jadi jawabannya Pulau Bintan itu adalah yang E ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Tujuan pemerintah membentuk LPS dalam perbankan adalah: A. Menyehatkan bank yang mengalami kerugian, B. Memberikan kucuran dana pada bank yang tidak sehat, C. Menjamin semua simpanan nasabah di Indonesia, D. Menjatuhkan sanksi pada bank yang tidak sehat, E. Melaporkan transaksi bank yang mencurigakan pada pemerintah. LPS, lembaga pinjaman simpanan, memiliki dua fungsi, yaitu
Yang pertama, menjamin simpanan nasabah. Yang kedua, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. LPS dibentuk oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Jadi jawabannya adalah yang C, menjamin semua simpanan nasabah di Indonesia. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Salah satu kesepakatan Indonesia dengan negara G20 lain dalam KTT di Toronto kemarin adalah A. Efisiensi sumber daya manusia, B. Mendorong pertumbuhan perdagangan dan investasi global, C. Mengurangi emisi gas rumah kaca, D. Pemberian dana bantuan kepada negara miskin, E. Memberikan bantuan program ekonomi kepada negara G20 yang berkembang. Salah satu kesepakatan yang terdapat pada KTT G20 adalah mendorong pertumbuhan perdagangan dan investasi global. Jadi jawabannya adalah yang B ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Pancasila tidak mengenal fasisme sebab fasisme bertitik tolak pada A. Pemusatan pada beberapa orang, B. Material modern dan individualism, C. Mengutamakan individualisme radikal, D. Memaksakan praktek liberalisme, E. Pemusatan kekuasaan pada satu orang. Pancasila tidak mengenal fasisme sebab fasisme adalah prinsip atau paham golongan nasionalis ekstrim yang menganjurkan pemerintah otoriter atau pemusatan kekuasaan pada satu orang. Jadi jawabannya adalah yang E ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Piagam internasional yang memperkuat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia adalah A. Bills of Rights, B. Atlantic Charter, C. Magna Carta, D. Perjanjian Versailles, E. Persetujuan Wina. Piagam yang memperkuat proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Atlantic Charter. Atlantic Charter ditandatangani oleh Franklin Delano Roosevelt, Presiden Amerika Serikat, dan Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris. Isi dari Atlantic Charter itu adalah: pertama, tidak boleh ada perluasan daerah tanpa persetujuan dari penduduk asli. Kedua, setiap bangsa berhak menentukan dan menetapkan bentuk pemerintah sendiri. Ketiga, setiap bangsa berhak mendapat kesempatan untuk bebas dari rasa takut dan bebas dari kemiskinan. Jadi jawabannya adalah Atlantic Charter yang B ya, teman-teman ya. Baik, kita lanjut ke nomor berikutnya. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal A. 13 Agustus 1945, B. 14 Agustus 1945, C. 15 Agustus 1945, D. 16 Agustus 1945, E. 17 Agustus 1945. Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Jadi jawabannya adalah yang B ya, teman-teman ya. Baik, kita lanjut ke soal yang terakhir. Tokoh pemuda yang ditunjuk menemui Soekarno-Hatta untuk menyampaikan hasil rapat pemuda di Lembaga Bakteriologi adalah A. Sukarni dan Yusuf Kunto, B. Wikana dan Darwis, C. Dr. Muwardi dan Wikana, D. Darwis dan Sukarni, E. Khairul Soleh dan Dr. Muwardi. Tokoh pemuda yang ditunjuk menemui Soekarno-Hatta untuk menyampaikan hasil rapat pemuda di Lembaga Bakteriologi adalah Wikana dan Darwis. Jadi jawabannya adalah yang B ya, teman-teman ya. Baik, udah deh selesai 10 soal untuk soal-soal tes wawasan kebangsaannya. Semoga dapat membantu teman-teman semua dalam persiapan tes CPNS dan kedinasannya. Baiklah, sampai di sini dulu. Silakan teman-teman yang belum subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Jika banyak subscribe, kita akan selalu semangat untuk upload videonya terus, dan teman-teman tidak ketinggalan ketika kita upload video terbaru. Bantu channel ini berkembang dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kita semua. Baik, kurang lebih mohon maaf. Silakan teman-teman. Semoga teman-teman sehat selalu dan lulus dalam tesnya ya teman-teman ya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.